Oke, selamat pagi. Halo sahabat Hermina dimanapun berada. Kembali lagi dengan program kita di Rumah Sakit Hermina Mekarsari dengan program Instagram Live, di mana di kesempatan Sabtu pagi ini bertemu lagi dengan saya, Dr. Elva Gabriela. Dan kemudian pada pagi hari yang cerah ini kita kembali dengan topik-topik yang sangat menarik tentunya. Nah, pada pagi ini kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Camelia Nusifera. Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sahabat Hermina, Dr. Camelia Nusifera adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Mekarsari kita ini. Beliau adalah dokter full timer kita di sini. Nah, pada pagi hari ini kita juga disponsori oleh Tempra ya di sini, karena kita akan menjelaskan mengenai bagaimana sih penanganan demam pada anak-anak, apalagi di riwayat pandemi seperti ini ya dokter ya. Ya, betul. Baik. Nah, untuk sahabat-sahabat Hermina dimanapun berada, boleh jika ada bunda-bunda, ibu-ibu yang ingin bertanya, nanti setelah Dr. Camelia Nusifera menjelaskan sedikit tentang penanganan demam pada anak, boleh dituliskan di IG-nya ya, bunda-bunda, ibu-ibu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk mendengarkan materi awam sedikit dari Dr. Camelia Nusifera. Untuk waktu dan kesempatan kita persilahkan ya dokter. Iya, terima kasih Dr. Elva. Selamat pagi buat bunda-bunda serta ayah di rumah ya. Jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai demam pada anak ya. Jadi sebenarnya kapan sih disebut demam ya? Sebelum kita bicara demam, mungkin yang perlu bunda tahu adalah berapa suhu tubuh normal manusia. Jadi suhu tubuh normal kita itu adalah 36,5 sampai 37,5. Dan ketika ada peningkatan suhu tubuh itu maka sudah disebut tidak normal. Nah, demam dikatakan jika peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat dok. Baik Nah, dok. sedangkan suhu 37,5 di atas 37,6 sampai 37,9 itu disebut sufebris dalam istilah medisnya, atau orang awam biasanya bilang sumeng ya. Sumeng ya dok Iya, ya. jadi kalau ada peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 maka itu sudah kita katakan peningkatan suhu tubuh ya. Jadi biasanya sumeng. Nah, sebenarnya demam itu apa sih? Demam itu sebenarnya bukan merupakan diagnosa ya bunda-bunda. Demam itu adalah gejala. Jadi itu merupakan reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing ya. Jadi tubuh itu pasti melawan jika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang sering ditanyakan oleh orang tua itu adalah kapan kita memberikan obat pada anak ya, Betul, untuk dok. demam, dan penyebabnya apa biasanya itu. Jadi penyebab demam itu banyak karena dia merespon terhadap masuknya benda asing. Benda asing yang masuk dalam tubuh itu bisa dalam bentuk infeksi atau yang lain gitu, seperti pada saat anak imunisasi atau mau tumbuh gigi ya. Nah, infeksi itu sendiri pun juga bisa disebabkan oleh banyak, entah itu bakteri, virus maupun parasit ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh orang tua pada saat anak demam, yang pertama orang tua tentu harus mempunyai termometer di rumah. Betul, supaya dokter. lebih objektif gitu, jadi nggak subjektif. Yang sering terjadi biasanya orang tua datang ke dokter, dok anak saya demam, suhunya berapa? Saya nggak tahu, tapi saya raba tangan demam. Jadi itu saya rasa kurang objektif, karena selain untuk kita tahu apakah benar itu demam, juga membantu kita dokter untuk mendiagnosa penyebabnya karena apa gitu. Jadi penting setiap orang tua yang punya anak di rumah untuk memiliki termometer. Wajib ya. punya termometer Wajib ya dok punya, ya. Betul. Nah, jika memang anak itu sudah dipastikan, oh iya ini berarti suhunya demam, kapan mulai diberikan obat? Biasanya sih kita lihat ya klinis dari anak itu sendiri. Ya, Jadi dok. misalnya anaknya suhunya masih 37,8 atau 38 tapi anaknya masih aktif ya, anaknya tidak rewel, maka mungkin boleh dengan dicoba diberikan minum yang banyak ya, cairan yang cukup untuk menurunkan suhu ya. Tetapi dokter. jika anak suhunya 378 tapi anak sangat rewel, kemudian anak nyeri, kesakitan, maka itu boleh mulai diberikan obat demam ya. Berarti kita lebih melihat klinis anak ya dokter betul, ya. Betul. Nah, untuk penyebab demam itu sendiri, demam yang karena infeksi itu yang perlu harus diketahui orang tua adalah tidak semua infeksi itu membutuhkan antibiotik. Betul ya. dok. Jadi demam karena infeksi itu
sebagian besar memang disebabkan oleh virus ya dok ya, 80% oleh virus. Nah, demam karena infeksi yang penyebabnya virus itu tidak tepat bila diberikan antibiotik antibiotik, gitu. ya, Jadi orang tua tidak perlu terburu-buru memberikan antibiotik gitu. Karena efeknya kalau kita memberikan antibiotik tanpa indikasi itu memang akan menyebabkan kekebalan bakteri. Di situ maksudnya adalah nanti kalau anak itu sakit dia akan mungkin membutuhkan antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi atau mungkin antibiotik dengan jenis yang lebih keras dibanding sebelumnya. Jadi memang pemberian antibiotik tidak boleh sembarangan, tidak boleh, hanya boleh diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Jadi selain dokter dan dokter gigi tidak boleh meresepkan antibiotik. Dan orang tua juga, bunda-bunda harus cerdas ya, kalau misalnya diresepkan oleh antibiotik oleh tenaga medis yang bukan dokter atau dokter gigi, maka sebaiknya ya tidak dikonsumsi ya. Betul dok. Nah, kemudian kapan sih kita harus mulai ke dokter biasanya Ya, dok. pertanyaannya itu. Kadang-kadang kan bunda nih masih 1 hari gitu ya, masih mikir ya dok ya, ini kira-kira perlu ke dokter nggak? Mungkin ada kriteria ya dok ya, yang mana boleh langsung dibawa ke dokter, yang mana bisa ditangani di rumah dulu dengan obat-obat yang tersedia di rumah gitu ya dok. Ya, jadi demam yang harus segera dibawa ke dokter itu kalau misalnya demamnya sampai di atas 39-40 Right, ya. benar. Kemudian demam lebih dari 3 hari Ya, itu dok. harus segera dibawa ke dokter, karena biasanya infeksi yang disebabkan oleh virus itu demamnya hanya 3 hari gitu. Kalau lebih dari 3 hari kita harus cari penyebab yang lain. Kemudian demam pada anak usia kurang dari 3 bulan, 3 bulan itu ya, harus dok, segera ya. dibawa ke rumah sakit gitu. Kemudian misalnya atau juga pada anak-anak dengan yang memiliki masalah medis khusus seperti penyakit kronis, kanker, itu harus demam suhu berapapun, hari berapapun tuh harus segera Memang dianjurkan ke rumah sakit ya dok. Iya, memang dia memiliki penyakit khusus gitu. Baik. Atau juga pada pasien-pasien dengan riwayat kejang demam, sebaiknya memang segera periksa kalau misalnya ada demam. Nah, kemudian untuk tadi yang sering ditanyakan, jadi penyebab ya tadi saya udah jelasin, penyebabnya terbanyak adalah infeksi virus. Jadi tidak perlu terburu-buru menggunakan antibiotik, dan pemberian antibiotik harus atas resep dokter ya. Kemudian biasanya orang tua ini sering tanya lagi adalah apa yang bisa dilakukan di rumah kalau anaknya demam gitu ya. Jadi yang pertama pasti ukur suhu dulu ya, pastikan demam apa enggak. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan biasanya adalah berikan cairan yang cukup ya. Betul, dok. Jadi harus banyak minum anaknya, karena pada saat terjadi peningkatan suhu tubuh maka metabolisme tubuh itu meningkat 2 kali lipat, sehingga kebutuhan akan cairan pasti meningkat. Kalau anak itu tidak diberikan cairan yang cukup, maka anak akan menjadi dehidrasi, sedangkan kondisi dehidrasi itu akan menyebabkan anak itu demamnya susah turun gitu. Jadi berikan cairan yang cukup. Dalam hal ini sebenarnya cairan apapun boleh ya, tetapi tetap biasa kita sarankan adalah cairan yang bernutrisi gitu ya. Cairan yang bernutrisi itu ya jangan cuma air putih. Boleh sih air putih kan memang cairan juga ya, tapi sebaiknya yang bernutrisi biar ada kandungan yang lain. Kalau air putih kan tidak ada, hanya air aja gitu. Contoh cairan yang bernutrisi apa dok? Mungkin bunda-bunda pengen tahu ya, kan dok? Mungkin kalau pada bayi-bayi yang masih ASI ya harus banyak netes, atau yang masih Asinya lebih banyak ya dok? Di tete ini lebih sering gitu. Kemudian untuk bayi-bayi dengan susu formula mungkin bisa diberikan susu formulanya lebih sering gitu. Atau bayi-bayi yang sudah yang lebih besar mungkin dengan banyak minum jus mungkin boleh ya, seperti kuah sup dan lain-lain itu boleh nggak dok? Boleh ya. Itu cairan ya. Kemudian yang pertama tadi nutrisi cairan yang cukup. Kemudian yang kedua bisa dengan dikompres ya. Mungkin banyak nih dok, bunda-bunda tanya, dok bagusnya dikompres pakai air dingin atau air hangat ya dok? Sering jadi pertanyaan nih dok kalau di IGD dok. Jadi mungkin biar orang tua nggak bingung, saya jelaskan kenapa sih air seperti apa yang diperlukan. Jadi untuk kompres pada anak demam itu memang sebaiknya dengan suhu suam kuku ya dok ya. Berarti hangat ya dok ya? Sekitar 27-30 derajat ya. Oh iya dok. Kuku. Jadi bukan air dingin atau air es ya dok? Bukan. Tidak boleh air dingin karena begini.
kalau misalnya tubuh kita itu memiliki reaksi terhadap suhu lingkungan. Jadi Ya, kalau Dok. misalnya dikompres dengan air dingin, maka tubuh akan memberikan respon ke otak suhu di sekitar dingin, sehingga justru dia akan menaikkan suhu tubuhnya. Yang terjadi malah demamnya nggak turun-turun. Iya, gitu. Dokter. Terus kalau air panas kita juga nggak sarankan ya dok, karena air panas itu sendiri kan berbahaya buat kulit ya. Betul. Gitu. Jadi sebaiknya memang airnya suhu suam-suam kuku. Mungkin kalau untuk alkohol bagaimana? Kan pernah pasti masih banyak nih ya yang menyarankan untuk dikompres dengan Pakai alkohol, iya, itu bagaimana, Dok? Ya, untuk alkohol itu sendiri tidak disarankan ya dok ya, karena satu, selain dia alkohol itu kan menguap ya, menguap berbahaya, bisa terhirup anak. Betul. Gitu. Jadi takutnya nanti malah keracunan alkohol dari alkohol yang menguap Terhirup itu ya, Dok, ya? terhirup. Kemudian pada pasien-pasien dengan yang memiliki masalah kulit yang sensitif nanti malah menimbulkan masalah lebih lain iritasi lagi. ya, Dok, ya? Iya, betul. Itu. Jadi kesimpulannya untuk mengompres anak memang kita anjurkan untuk air suam kuku ya, Dok, iya. ya? Kemudian yang sering ditanyakan oleh orang tua juga adalah dikompresnya di mana gitu. Nah, itu, Dok, yang paling sering. Ya, jadi kan sebenarnya tujuannya kita mengompres anak itu adalah untuk menurunkan suhu ya, bunda-bunda. Jadi di sini kita memilih area dari tubuh kita di mana pembuluh darah yang besar itu banyak lewat di situ, yaitu di daerah ketiak dan selangkangan. Gitu. Jadi dipilih di daerah ketiak, kiri kanan dan selangkangan ya, Dok, ya? Betul. Di situ tempat lewatnya pembuluh darah besar, karena harapannya dengan dikompres di situ maka akan terjadi penguapan. Terjadi penguapan maka tubuh akan melepaskan panas. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di iklan-iklan dikompres di kepala itu kurang tepat gitu, karena justru di dahi itu pembuluh darahnya kecil-kecil gitu. Betul, Ya, jadi memang dikompresnya adalah di ketiak dan di selangkangan ya. Kemudian untuk pengukuran suhu itu juga kan saat ini udah banyak ya berbagai macam termometer ya. Ada yang termometer lewat mulut, lewat dubur ya, iya, Dok, lewat ketiak gitu ya, maupun yang lewat yang sekarang lagi populer ya di zaman Covid ini lewat dahi ya gitu. Nah, sebenarnya yang paling akurat itu adalah lewat dubur memang ya. Tapi untuk lewat dubur dan mulut memang sudah tidak dirutinkan untuk dipakai. Satu, karena selain tidak nyaman buat anak, juga tidak higienis ya, karena kan memasukkan melalui dubur itu kan bisa bikin trauma gitu. Jadi memang sih lebih bagus bisa lewat, ada yang lewat telinga juga boleh, lewat ketiak atau lewat dahi. Untuk digital maupun yang manual sama saja ya, Dok, ya. Tinggal senyamannya anak yang mana dan orang tua bisa membeli yang mana. Untuk termometer dahi itu pun sendiri juga masih oke, boleh gitu. Jadi sama-sama akurat. Tapi sebaiknya sih memang di tempat yang sama, jangan berpindah-pindah. Kalau dahi ya di tempat yang sama itu, jangan dipindah coba di tangan dan sebagainya, itu tidak direkomendasikan. Termasuk juga mitos-mitos yang mengatakan termometer yang di dahi itu bisa menyebabkan kerusakan dari sel otak dan lain-lain. Itu tidak benar ya. Tidak benar ya, Dok. Ya, Saya banyak nih, Dok, jangankan di rumah sakit, di mall dan lain-lain tuh dia nggak mau, Dok, ditempel itu di kepala, takut nanti ada kerusakan dari sel otak. Itu berarti hoax ya, Dokter? Tidak benar ya, Dok? Tidak benar. Jadi saya rasa sih bunda-bunda sudah lebih pintar ya. Kemudian apalagi nih Dokter Eva ya. Nah ini, Dok, ini sudah cukup banyak pertanyaan nih, Dok, di Instagram kita. Saya bacakan satu ya, Dokter. Ada dari Ibu Indah Reno. Oh ya, Dokter, ini kita sudah mau sampaikan nih untuk para bunda-bunda di rumah. Kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik ya, Bunda. 3 pertanyaan terbaik ini nanti akan mendapat voucher dari Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Dan nanti di akhir acara akan saya sebutkan bunda yang mana, 3 bunda yang beruntung mendapat voucher. Boleh diambil vouchernya di bagian FO kita, bagian informasi. Nah, nanti voucher ini bisa digunakan belanja. Begitu ya, Bunda. Saya pilih nih, ada satu pertanyaan nih, Dokter, atas nama Ibu Indah Reno, Bunda Reno. Dia mau tanya, Dok. Dokter mau tanya, kalau anak demam yang dinyatakan positif COVID, obat demam apa yang tepat diberikan ya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, mungkin sedang pandemi ya, Dok ya, jadi betul, khawatir betul, para bunda. betul, ya.
Jadi obat demam itu sendiri kan memang sebenarnya ada yang memiliki antipiretik ya. Antipiretik itu menurunkan demam itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Ada yang mengandung paracetamol dan ibuprofen ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau secara farmakologi itu memang paracetamol itu efek dalam menurunkan demamnya itu lebih besar dibandingin ibuprofen. Ibuprofen itu efek menghilangkan nyerinya lebih dominan gitu ya. Jadi untuk penggunaannya itu sendiri pun sebenarnya untuk ibuprofen itu hanya boleh diberikan pada usia di atas 6 bulan. Betul dok. Ya. Kemudian yang perlu orang tua tahu juga untuk paracetamol dan ibuprofen itu keamanannya adalah kurang lebih hampir sama ya, aman pada anak, tapi hanya usianya di atas 6 bulan kalau ibuprofen, dan tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang memang dia kita curiga demam berdarah mungkin ya, karena pemberian ibuprofen pada pasien demam berdarah bisa menyebabkan pendarahan lambung gitu. Juga selain itu kadang-kadang suka ada efek seperti nyeri, iritasi lambung. Jadi anaknya jadi mungkin mual, muntah ya dok ya. Mual, biasanya kemudian rasa tidak nyaman di perut, jadi mungkin seperti sebab menyebabkan anak semakin tidak mau makan gitu. Jadi sebenarnya memang kalau saya sih lebih nyaman menggunakan paracetamol karena efek sampingnya lebih minimal. Lebih minimal gitu. Ya dok ya. Nah begitu. Jadi kan sekarang banyak nih dok, saya juga selaku dokter UGD nih banyak dokter, lebih bagus mana nih dok, paracetamol dan ibuprofen? Sebenarnya sih untuk efektivitasnya sama mungkin ya dok, tapi untuk efek sampingnya, nah seperti yang sudah disebutkan oleh dokter Camelia, paracetamol itu lebih aman karena bisa digunakan di segala usia ya dok ya. Betul. Aman juga untuk bayi, aman juga buat neonatus. Sementara untuk ibuprofen tidak dianjurkan ya dok untuk kurang dari 6 bulan. Dan untuk pasien-pasien yang dicurigai demam berdarah, ini malah bisa memperberat dari perdarahannya itu sendiri ya dok ya. Jadi menyebabkan perdarahan lambung. betul, paracetamol lebih aman ya dok ya. Betul. Kemudian untuk satu lagi, orang tua mungkin juga perlu tahu masalah dosis ya. Jadi memang sih biasanya di kemasan obat itu sudah ada anjuran dosisnya berdasarkan usia. Tapi kadang-kadang memang kalau saya lebih suka berdasarkan berat badan, karena usia itu kadang ada anak yang beratnya tidak sesuai usianya. Betul dokter, gitu. tidak menjamin dari itu ya. Iya, dok, ya. jadi efeknya apa? Kadang-kadang bisa jadi dosisnya kurang gitu. Atau malah berlebih atau ya malah dok. berlebih. Kalau dosisnya kurang bisa jadi kenapa demamnya nggak turun-turun. Jadi biasanya sih untuk mama-mama di rumah untuk pemberian paracetamol memang disarankan dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi kalau beratnya 10 kilo ya diberikan paracetamolnya 100 mg ya. 100 mg itu berapa mili? Nanti bisa dilihat di kemasannya. Di kemasan dari obatnya ya. Iya, dok. biasanya ada keterangannya per 5 mili itu isinya 120 mg misalnya seperti itu ya. Rentangnya adalah 10 sampai 15 mg. Jadi boleh misalnya kalau dia beratnya butuhnya 100 mg mungkin bisa dikasih 5 mili boleh. Boleh ya dok. Kemudian yang kedua, kapan bisa diulang ya. Jadi paracetamol itu memang secara farmakologi itu bisa diulang bisa per 4 sampai 6 jam ya. Jadi boleh misalnya kalau demamnya tinggi banget boleh bisa diulang per 4 jam ya dok. Karena ini sering ditanyakan bunda-bunda nih dok, baik di rumah atau di UGD. Dokter, anak saya ini takutnya nanti demam lagi bagaimana? Berarti aman ya dok ya, aman diulang per 4 jam jika memang demamnya masih tinggi. Dan itu pun harus dibarengin dengan dikompres. Jadi tidak hanya obat saja. Iya dokter. Ya. Selain dikompres juga jangan lupa ya bunda-bunda di rumah kalau anak demam itu tidak boleh menggunakan baju yang tebal. Ya. Jadi kadang-kadang malah dipakein selimut, dipakein baju panas, itu salah ya dok? Saya sebenarnya mengerti karena itu kan biasanya orang tua zaman dulu. Betul, ya dengan prinsip supaya anaknya berkeringat jadi lebih cepat turunnya. Padahal kalau di logika nggak seperti itu ya. Iya, kalau makanan sedang panas kita tutup makin lama dinginnya ya kan dok ya. Jadi memang harus dengan dibuka, kemudian baju setipis mungkin. Kemudian kalau misalnya ruang kamarnya ber-AC mungkin suhu AC-nya bisa diturunkan jadi lebih dingin, makanya panasnya bisa lebih cepat turunnya ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Kamel. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Bunda Vera Hadian. Halo Bunda, dia mau tanya dok, pagi dok mau nanya bagaimanakah membedakan demam karena virus
bakteri dan bagaimana untuk menentukan pemberian antibiotiknya, seperti itu dokter. Dan kapan nih dok kita dianjurkan untuk cek lab? Nah, karena banyak nih dokter, bunda-bunda nih 1 hari udah minta cek darah, mungkin karena khawatir ya dok. Iya. Silakan dokter. Jadi kan tadi memang saya sudah jelaskan ya, penyebab terbanyak adalah virus ya. Virus itu sendiri pun demam karena virus itu sendiri pun juga banyak penyebabnya ya. Jadi dalam hal ini memang susah dibedakan ya, kalau misalnya demamnya menetap lebih dari 3 hari ya, dengan antara yang virus dan bakteri gitu. Karena ada beberapa virus yang demamnya lebih dari 3 hari tapi masih tetap demam, seperti demam berdarah atau COVID itu pun juga masih tetap demam lebih dari 3 hari. Makanya sebaiknya memang disarankan setelah 3 hari harus periksa ke dokter, karena itu tugasnya dokter untuk membedakan antara infeksi virus, bakteri maupun parasit yang lain gitu ya. Betul. Jadi biasanya sih memang papan periksa darah itu juga adalah haknya dokter untuk menentukan ya, gitu. Dari pemeriksaan fisik dokternya menemukan apa. Kalau misalnya dokternya ngerasa ini gejalanya tidak jelas, sumber infeksinya nggak jelas, atau saya curiga ke arah sini, maka dokter bisa memerintahkan untuk periksa darah. Jadi tidak perlu orang tua merutinkan, udah 3 hari periksa darah sendiri, jangan. Satu, karena nanti periksa darahnya tidak tepat ya. Kadang-kadang kalau tanpa rujukan dokter itu datang ke lab itu bisa jadi mungkin ada pemeriksaan yang seharusnya diperlukan tapi tidak dikerjakan karena lab itu kan tidak bisa merekomendasikan ya. Biasanya hanya lab itu hanya memberikan yang rutin aja gitu. Padahal ternyata dia butuh pemeriksaan lain, nanti akhirnya jadinya adiknya diambil darah lagi gitu. Karena ternyata ada yang kurang gitu, atau mungkin justru ada yang seharusnya nggak perlu cek itu malah dicekin. Itu kan juga kurang tepat ya. Kasihan anaknya jadi darahnya diambil lebih banyak, atau mungkin jadi biaya juga ya dok ya. Nah itu tadi, jadi memang nggak susah dibedakan ya. Yang paling penting sih yang mungkin yang sering ada di masyarakat ya, infeksi-infeksi seperti demam berdarah, tifoid maupun COVID ya saat ini ya. Nah yang khas ya mungkin yang masyarakat bisa kenalin biasanya yang munculnya demam saja ya dok ya, bukan demam dengan gejala yang lain. Jadi kayak demam berdarah itu mungkin ibu-ibu pernah sering dengar ya, pelana kuda ya. Demam pelana kuda. Iya, demam pelana kuda. Itu maksudnya apa? Jadi demam berdarah itu terdiri dari 3 fase ya. Fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan ya. Itu pelana kuda itu menggambarkan 3 fase dari demam berdarah itu. Nah, pada saat demam hari ke-0 sampai hari ketiga itu disebut fase demam. Pada saat itu memang gejala yang menonjol hanya demam, dan khas banget kalau demam berdarah itu biasanya 2 hari setelah anak itu digigit nyamuk, 2 hari setelahnya anak tuh demamnya tiba-tiba tinggi sampai hampir 40 derajat. Jadi bukan demamnya yang dari Sumeng 378, 38 enggak, biasanya langsung tinggi ya dok ya. Dan biasanya dominan memang demam. Bisa saja sih ada keluhan lain seperti diare atau misalnya batuk pilek bisa, tapi yang menonjol adalah demam ya. Dan biasanya itu khas banget, orang tua ngomong dikasih obat turun sebentar naik lagi. Nanti naik lagi. Ya, Nah, dikasih obat juga turunnya juga nggak sampai normal dok, paling cetok 38. Itu khas banget demam berdarah, demamnya tinggi. Kemudian masuk hari, dan pada saat itu fase demam itu memang tidak perlu dilakukan pemeriksaan darah gitu, karena pada fase itu dari secara laboratorium tidak akan terlihat apapun. Jadi labnya akan tampak normal, jadi percuma kalau diambil darah, jadinya malah akan sia-sia ya gitu. Kemudian memasuki fase kritis di hari ke-4, hari ke-5 demam tuh biasanya demam turun tanpa obat gitu. Terus anaknya terlihat udah mulai aktif bermain, mau makan. Biasanya orang tua merasa anaknya sudah sembuh, aman sudah gitu ya aman. dok. Padahal justru di situ terjadi penurunan trombosit. Itu disebut oleh makanya kenapa disebut fase kritis. Di situ adalah yang menentukan anak itu bisa menjadi demam berdarah yang berat ya. Di fase kritis itu. Kemudian setelah fase kritis maka akan suhu tubuh akan naik lagi, masuk ke fase penyembuhan atau convalescent, masuk convalescence gitu. Jadi sudah sembuh, pada saat itu memang suhu tubuhnya naik lagi gitu. Jadi memang seperti pelana kuda ya gitu. dok ya. Itu yang khas dari demam berdarah. Nah, memang sih bisa saya menyarankan untuk pasien-pasien yang demamnya masih hari ketiga, kurang dari hari ketiga, biasanya saya sarankan hanya banyak minum
Betul, banyak Dok. minum di rumah, sama orang tua harus tahu tanda-tanda bahayanya demam berdarah. Gitu. Mungkin bunda-bunda pada ingin tahu nih dok, apa aja tanda bahaya dari demam berdarah itu sendiri. Ya. Jadi ya, dok. Demam berdarah itu yang jelas ada perdarahan spontan tanda bahayanya. Perdarahan spontan itu seperti mimisan, ya, atau Dok. misalnya dia batuk atau dia muntah ada darah, Ada keluar darah, ya, Dok. atau misalnya dia berak ada darahnya. Darah agak kehitaman berarti ya dok, fesesnya ya dok ya. Itu adalah tanda termasuk tanda bahaya demam berdarah. Benar. Kemudian yang kedua, dia ada penyulit yang menyebabkan dia tidak bisa dia bisa jatuh ke dalam kondisi dehidrasi, seperti misalnya dia muntah terus atau diare terus. Itu kan penyulit ya. Betul dokter. Karena demam berdarah itu sendiri pun merupakan suatu kondisi dehidrasi yang relatif. Jadi tanpa penyulit pun dia cenderung dehidrasi karena trombositnya bocor. Betul, jadi kalau dokter. dia ada muntah dan ada diare, pasti akan memperberat demam Dari berdarahnya. kondisi demam berdarahnya, ya, itu Dok. termasuk tanda bahaya. Atau misalnya tidak ada penyulit muntah atau diare tapi anak nggak mau minum sama sekali. Oh, iya, Dok. Yang itu termasuk Dari kondisi tanda bahaya ya ya, dok. itu bisa menyebabkan anak dehidrasi. Kemudian satu lagi adalah ada tanda gangguan sirkulasi. Ini mungkin orang tua kurang paham ya. Kurang paham. Gangguan sirkulasi itu biasanya pada fase kritis itu kalau tubuh tidak bisa mengkompensasi trombosit yang hilang, itu biasanya ada gangguan sirkulasi ditandai oleh anak itu tangannya dingin. Dingin, tapi dinginnya dingin lembab, dingin basah, ya, dingin. Jadi yang pada basah. saat diraba oleh ibu atau bapaknya Betul. mungkin teraba seperti basah ya dok. Iya, dingin Mungkin bisa basah. dicek di tangan dan kaki juga ya Iya, dok ya. di tangan dan telapak kaki, tangan. dan biasanya dia tangan dingin basahnya itu tidak dalam kondisi demam. Iya Ya. dok. Jadi orang tua juga harus tahu pada saat anak itu demam itu memang kaki tangan suka dingin. Itu Dingin. respon alami tubuh ya. Tapi kalau pada gangguan sirkulasi pada demam berdarah, dia tangannya dingin dan basah tapi tidak demam suhunya. Suhunya justru normal. Normal ya dok. Ya, itu paling gampang. Orang tua biasanya saya jelasin bahwa tangannya dingin basah tapi suhunya normal. Kemudian pipisnya ya, tolong dipantau tiap 4 jam itu biasanya anak harus pipis. Kalau misalnya dia sudah tidak pipis lebih dari 6 jam, kemungkinan dehidrasi. Iya, Jadi betul. itu termasuk tanda bahaya dari demam berdarah. Jadi tidak mau makan, ada tanda-tanda dari dehidrasi, kemudian perdarahan spontan, sama ada gangguan sirkulasi. Itu termasuk salah satu Tanda tanda dari bahaya, bahaya, ya. dan itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, dokter. Baik dok, terima kasih penjelasannya dok. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya oleh Iya. bunda-bunda di UGD dokter. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ulfa, Ibu Ulfa Delvira, Bunda Ulfa Delvira. Nih dok, bagaimana dok cara penyimpanan obat tempra yang baik, obat panas yang baik mungkin ya dok ya, supaya berefek tetap baik, dan di kulkas apa lebih baik di suhu kamar dok? Dan berapa lama nih obat tersebut bisa digunakan setelah tutup botolnya dibuka? Nah soalnya sering nih dok, pasien-pasien nih di UGD sering saya tangkap juga nih dok. Tadi udah saya sempat dok kasih obat demam, tapi obat demamnya ini bekas adiknya yang 3 bulan lalu dok. Nih mungkin dari dokter Kamel dok bisa kasih Iya. penjelasan dok. Jadi kalau misalnya obat itu belum dibuka, otomatis masa expirednya sesuai dengan kemasan yang tertera di obat itu. Kalau belum ya. dibuka ya dok Kalau ya. belum dibuka ya, tapi penyimpanannya pun harus benar. Tapi kalau sudah dibuka, obat itu sudah dibuka, itu kita lihat penyimpanannya, dia tidak boleh terkena panas, mungkin tidak disimpan di sebelahnya kulkas atau sebelahnya microwave atau kompor. Karena cenderung panas biasanya dok ya di sebelah kulkas, itu pasti pada microwave. saat kita masak akan panas. Betul, atau dokter. di bawah sinar matahari langsung, ya itu Dok. tidak boleh. Tidak boleh ya dok. Kalau misalnya menyimpannya benar ya, menyimpannya di suhu ruangan yang tidak terkena panas, itu ada beberapa saya baca dari ahli farmako bisa sampai 3 bulan. Tapi 3 ada yang bulan. mengatakan salah 1 bulan sebaiknya dibuang. Dibuang. Jadi memang rentang amannya ya mungkin di bawah 3 bulan ya dok ya. Oh, gitu. seperti itu ya dok. Kalau sudah dibuka di bawah 3 bulan sebaiknya memang dibuang. Gitu. Baik dokter, terima kasih sudah terjawab ya dari Bunda Sri Mel tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari Bunda Dahliana Nurfika. Mohon izin bertanya dokter, obat yang bagus buat mengatasi demam yang tidak ada efek samping ke ginjal. Soalnya adik saya ada gangguan ginjal dok, mohon informasi ya dok, terima kasih. Iya. Jadi saya tadi sudah jelaskan, memang untuk obat demam sih untuk anak kita tetap cenderung memilih yang mengandung paracetamol ya.
gitu, karena efek sampingnya lebih minimal. Betul dokter. Dan efek sampingnya biasanya memang menyebabkan gangguan hati. Itu pun bila diberikan dosis yang toksik. Dosis yang toksik itu dosis yang berlebihan, lebih banyak dibandingin dosis yang direkomendasikan ya. Itu pun biasanya gejalanya tidak langsung terlihat gitu. Jadi memang paling aman untuk saat ini pada anak-anak ya paracetamol. Paracetamol yang paling aman. Iya, tapi mesti diingat juga untuk obat penurun demam itu diberikan pada anak di atas 1 bulan ya dok ya. Tadi saya lupa, kalau di bawah 1 bulan ada kondisi peningkatan suhu itu pasti ada masalah. Jadi tidak boleh diberikan penurun panas, tapi segera bawa ke dokter. Segera bawa ke iya. dokter. Ya, karena berarti itu sebut neonatus ya. Neonatus peningkatan suhu tubuh pasti bermasalah. Jadi segera bawa ke dokter. Segera bawa ke Iya. dokter. Oke dokter. Ada pertanyaan nih dok, bagus dok. Mungkin yang paling sering ditanyakan oleh bunda-bunda ya dok. Dok, apakah memberikan paracetamol sebelum makan tidak apa-apa? Mohon masukan dokter Camelia. Karena biasanya kalau anak sakit itu cenderung nggak mau makan ya dok. Iya. Dikasih makan nggak mau, minumnya juga berkurang. Jadi bunda takut nih nggak makan, tapi boleh nggak dok dikasih obat demam Iya, gitu dokter? Iya. Jadi memang kenapa sih beberapa obat itu direkomendasikan diberikan setelah makan? Karena ada beberapa obat yang memang diserap lebih bagus dalam kondisi perut sudah terisi gitu. Atau juga ada beberapa obat yang bisa menyebabkan iritasi lambung. Kayak kenapa harus diberikan setelah makan? Ya, makanya memang sih idealnya sebaiknya makan, tapi kan tidak mungkin ya, pada beberapa kasus anak itu nggak mau makan sama sekali. Benar, atau dokter. misalnya demamnya muncul jam 12 malam, masa mau disuruh makan dulu baru dikasih obat, kan juga nggak mungkin. Jadi sebaiknya memang tidak apa-apa ya, kalau memang terpaksa boleh ya, paling nggak perutnya tidak benar-benar kosong, mungkin bisa diberikan susu ya, atau cairan yang lain gitu, jadi perut tidak benar-benar kosong. Kalau memang kondisinya terdesak boleh kok kalau paracetamol itu, karena nggak mungkin juga kan tengah malam anak demam kita suruh makan dulu ya. Jadi boleh diberikan dalam perut kosong, masih boleh masih ya, diizinkan ya. Berarti paracetamol yang paling aman ya dokter? Ya, untuk anak paracetamol paling aman. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Doedo. Dokter, bagaimana mengatasi demam pada saat suntik DPT? Oh, mungkin pada saat anak-anak habis imunisasi ya dok iya, ya? betul. Itu pasti kan pada bingung nih dokter, gimana nih mengatasi demamnya? Apakah Betul. harus balik ke rumah sakit? Apalagi saat ini kan masa pandemi dok. Betul, ya. Jadi tadi kan saya sebutkan ya, demam itu salah satu reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing. Bisa karena infeksi atau sebab yang lain seperti imunisasi. Jadi kalau misalnya anak habis imunisasi demam, walaupun misalnya itu vaksinnya yang jargonnya tanpa demam, itu pasti tetap potensi loh ya bunda untuk menimbulkan demam, karena itu kan reaksi normal tubuh terhadap masuknya benda asing. Jadi nggak usah takut, oh kan saya udah pakai vaksin yang tanpa demam diklaim tidak demam, kenapa masih demam gitu ya dok? Karena sebenarnya reaksi normal tubuh terhadap masuknya benda asing gitu. Jadi kalau ada anak yang biasanya memang anak dengan imunisasi itu demam itu munculnya biasanya bisa hari pertama, hari kedua, dan demamnya tidak lebih dari 3 hari, untuk membedakan demam karena vaksin atau karena infeksi ya dok ya. Iya dok. Jadi kadang-kadang ada nih mudah-mudahan anak saya habis imunisasi tapi 3-4 hari setelahnya masih tetap demam atau batuk pilek, itu berarti demamnya bukan karena imunisasinya ya dok. Demam karena imunisasi itu biasanya tidak lebih dari 3 hari dokter. Betul. Kemudian tidak diikuti dengan gejala yang lain, jadi tidak dengan diare atau tidak dengan batuk pilek gitu. Kalau misalnya ada gejala yang lain berarti memang ada infeksi pada anak yang bunda. Jadi demam karena imunisasi boleh diberikan obat demam, dilihat dulu anaknya. Kalau anaknya masih aktif, masih suka main, suhunya masih di bawah 38 gitu ya, itu mungkin bisa dicoba dengan diberikan minum aja yang banyak, karena suhunya akan turun, kecuali pada anak-anak yang punya riwayat kejang demam ya. Tapi kalau misalnya anak itu suhunya 37,8 tapi anaknya udah rewel sekali, ya boleh diberikan obat demam. Kemudian satu lagi, ini ada yang tidak tepat ya. Jadi pernah ada pasien yang memberikan obat demam dulu sebelum vaksin supaya demamnya tidak muncul. Itu mungkin ini bundanya saking tanggapnya iya, ya dok ya. iya. Jadi sebelum disuntik anaknya udah dikasih obat Betul, demam dulu. itu menurut saya tidak tepat karena Iya, kan jadi pada saat suhu tubuh meningkat itu suhu tubuh akan tubuh itu mengeluarkan yang namanya prostaglandin. Prostaglandin itu yang membuat demam. Nah, obat demam itu isinya antiprostaglandin. Jadi kalau prostaglandin belum keluar ya nggak akan demam. Jadi dikasih antiprostaglandin ya percuma, nggak ada efeknya gitu ya, karena prostaglandinnya kan belum ada. Gitu. Iya dokter. Ya. Jadi hanya diberikan jika demam aja atau anak sangat rewel atau ada riwayat kejang demam ya. Baik dokter, terima kasih penjelasan dokter Kamel. Ada lagi nih dok dari Bunda Eva.
Bunda Eva ingin tanya dok, tolong dok penjelasannya. Anak saya kalau demam suka dimandi, tapi demamnya makin tinggi dokter. Apakah kalau demam nggak boleh mandi dok? Nah ini sering ditanya juga nih ya dok. Iya. Jadi kalau misalnya pada saat anak sedang suhunya demam tinggi ya memang sebaiknya jangan mandi, karena kan pasti nggak nyaman ya pada saat suhu badan 39 ke atas tuh kita menggigil gitu loh. Kalau kita mandi pada saat demam lagi tinggi-tingginya sih pasti nggak nyaman ya gitu. Jadi sebaiknya sih memang diseka aja pada saat demam. Tapi kalau misalnya demamnya sudah mulai turun atau anaknya aktif gitu, anaknya aktif tidak rewel tapi suhunya demam, boleh mandi. Jangan sampai nggak mandi ya. Terutama biasanya pasien-pasien yang cacar air tuh ya, itu nggak dimandikan, jangan ya, nanti malah justru bikin infeksi di Benar, dokter. bula-bulanya yang ada isinya cacar air itu malah infeksi. Jadi boleh mandi ya, tapi Tidak saat demam tingginya ya dokter. ya, pada demam tinggi pasti nggak nyaman dimandikan. Betul. Anak juga pasti rewel justru ya. Jadi sebaiknya memang diseka, tapi setelah suhunya mulai turun boleh dimandikan ya. Oh seperti itu. Baik dok, sudah cukup banyak nih dok bertanya, dan penjelasan dari dokter Kamel cukup jelas ya dok ya. Kiranya bunda-bunda semuanya sudah mengerti kali dok. Untuk bunda-bunda yang ingin bertanya, masih kita berikan kesempatan kurang lebih 10 menit lagi ya dok ya. Kita sambil ingin menjelaskan kembali nih dok. Jadi semua untuk pasien-pasien anak jika demam, kapan sih harus dibawa ke rumah sakit dan kapan sih masih bisa ditangani di rumah, itu tadi sudah dijelaskan oleh dokter Kamel. Prinsipnya 3 pokoknya. Yang harus dipantau pada saat anak demam adalah inputnya ya. Ya, dokter. Minumnya harus banyak. Minumnya banyak ya dok. Pastikan minumnya banyak. Kemudian aktivitasnya dia ya, Betul, gimana kalau dokter. misalnya anaknya kayak aktivitasnya sudah mulai anaknya susah dibangunkan, kemudian udah Cenderung tidur itu terus, berarti lemas. harus segera dibawa ke rumah Betul. sakit, ke rumah sakit gawatan. Sama tadi kan 3 ya, input, aktivitas, sama output. Output itu pipisnya bagaimana. Kalau Ya. anak itu lebih dari 4 jam nggak pipis, hati-hati anaknya mungkin dehidrasi ya. Jadi itu termasuk yang harus dipantau pada Baik, saat anak dokter. demam. Input, aktivitas, Dan output ya. Seperti yang sudah dijelaskan dokter Kamel ya bunda-bunda, apabila input, output dan aktivitas dari si anak masih baik, berarti kurang dari 3 hari anak masih bisa dirawat di rumah, masih bisa dirawat jalan. Nah, bunda-bunda ingin tanya, obat apa sih yang paling bagus dan apa yang paling kita pilihkan untuk anak-anak dengan kondisi seperti ini? Ya tetap adalah paracetamol. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan, tentu tidak perlu diperkenalkan, bunda-bunda di rumah sudah tahu ya, Tempra. Nah, Tempra ini di mana saja, di apotik mana saja, di toko obat mana saja sudah tersedia bunda-bunda dengan 3 kemasan. Yang pertama ada kemasan drop yang biasanya digunakan untuk anak-anak dengan berat badan kurang dari 10 kilo. Nah, kemudian ada yang sediaan sirup yang 160 mg per 5 milinya, dan ada juga yang 250 mg per 5 milinya. Nah, untuk aturan pakai, bunda-bunda tidak usah bingung. Di kemasannya sudah tertera, jadi bunda tinggal baca dan bisa dipakaikan ke anak. Namun tetap seperti pesan dokter Kamelia, jika ada tanda-tanda bahaya, kemudian jika demam sudah 3 hari, itu memang sudah dianjurkan untuk ketemu dokter spesialis anak ya dokter, dan harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu bunda-bunda. Nah, dan yang paling penting lagi untuk Tempra ini sendiri ya pasti sudah dipercaya ya, sudah ada dari sejak tahun 1972, berarti sudah lebih dari 45 tahun. 45 tahun dipercaya oleh bunda-bunda di Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi seperti itu. Dan yang satu lagi nih keunggulannya, nggak perlu dikocok bunda. Kalau obat-obat yang lain mungkin harus dikocok dulu. Nah ini enggak, karena dia sudah terlarut sempurna di sirupnya. Jadi bunda nggak perlu takut, tinggal dituang kemudian diminumkan ke anak. Dan yang satu lagi, biasanya nih untuk anak-anak yang sedang demam, dia pasti akan rewel, tidak mau makan. Bunda tidak usah takut karena paracetamol memang tidak akan mengiritasi lambung. Jadi tidak usah takut, boleh diberikan kepada anak-anak yang belum makan atau makannya kurang. Itu aja. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, satu dok. Dari Bunda Eva lagi, dokter kalau sedang demam, pipisnya sehari cuma 2 kali, apakah itu normal dok? Mungkin bundanya takut apakah itu ada tanda-tanda dari dehidrasi seperti itu dok? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan yang di observasi di rumah itu salah satunya termasuk output. Jadi anak itu harus pipis per 4 jam. Kalau Dok. misalnya cuma sehari 2 kali kan berarti 12 jam sekali Betul. dia baru pipis. Nah kalau seperti itu berarti
bisa jadi dia dehidrasi. Ya, sudah ada tanda dehidrasi ya dok Kalau ya. seperti itu memang harus diperbanyak frekuensi minumnya gitu. Betul. Kalau misalnya dengan frekuensi minum yang udah banyak pipisnya tetap tidak membaik, berarti ya harus segera periksa. Jangan-jangan mungkin ada masalah lain, entah itu infeksi saluran kencing atau mungkin infeksi yang lain yang harus memang segera dilakukan pemeriksaan oleh dokter gitu. Jadi per 4 jam ya Bunda ya, anak itu harus pipis ya. Berarti harus pipis minimal per 4 jam dan dipastikan anaknya banyak minum ya, dokter. Betul. Jadi ini anaknya nggak dikasih minum tapi pipisnya ditunggu-tungguin kan? Iya, betul. Seperti itu ya dok. Ini dok ada pertanyaan dari Bunda Tertivit Purba. Pagi dokter Kamelia, saya mau tanya dok, anak saya umur 14 bulan, sering sekali demam. Apakah jika anak sering demam bisa mempengaruhi kecerdasan anak ya dok? Ya. Jadi kalau sering demamnya nggak dijelaskan ya, Ya, berapa tidak kali dijelaskan, ya. dok. Jadi kalau misalnya dia sering demam itu kan demamnya karena apa dulu ya? Kalau misalnya dia demamnya karena infeksi, kenapa anak itu bisa sering infeksi gitu ya? Kalau misalnya yang membuat anak sering sakit itu salah satunya mungkin anak itu gizinya nggak bagus ya dok ya. Jangan-jangan anak ini nutrisinya nggak bagus. Karena apa? Karena ketika anak itu nutrisinya nggak bagus, maka dia tidak bisa memerangi masuknya kuman atau benda asing dengan benar. Otomatis dia jadi sering sakit, sering terinfeksi dibandingin anak-anak yang sehat ya. Jadi mungkin Bunda Teti tadi mungkin harus konsultasi ya ke dokter gitu. Kenapa kok anaknya sering banget demam? Jangan-jangan anaknya memang nutrisinya kurang bagus, gizinya nggak baik. Itu yang harus diperbaikin ya. Jadi kemudian apa tadi dok? apakah dia bisa mempengaruhi kecerdasan dari si Nah, anak kalau gitu, Dok? misalnya anak itu sering sakitnya tadi sesuai kecurigaan saya karena nutrisinya nggak bagus, ya pasti otomatis akan mempengaruhi ke ya, kecerdasan Dok. ke otak gitu. Karena kan kalau anak itu nutrisinya nggak bagus, otomatis untuk tumbuh dia juga nggak bagus juga. Betul, Pasti akan dokter. pengaruh ke IQ Iya, gitu. Dok. Jadi sebaiknya mungkin segera periksa ya Bunda ya. Takutnya memang ada kondisi medis yang harus segera diintervensi gitu. Baik. Berarti sesuai saran dokter Kamel, mungkin untuk Bunda Teti ya dok ya, jika memang keluhan anak sering berkurang, memang baiknya harus dikonsultasikan dengan dokter anak ya dok ya, akan dicari penyebabnya dan solusi untuk kedepannya, seperti itu Bunda Teti. Terima kasih dokter Kamel. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani. Dokter selamat pagi, dokter mau tanya, kalau anak saya demam, apakah perlu diberikan selimut dan apakah diberikan pakaian yang nyaman? Nah ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok ya, tidak perlu selimut ya dok. Jadi justru harus dibuka bajunya setipis mungkin supaya penguapannya mudah terjadi sehingga suhu tubuhnya cepat turun. Ya. Satu lagi mungkin dokter saya ingin jawab yang mitos pakai bawang putih ya. Oh iya dok, jadi Ya. dibaluri gitu ya Iya, dok? jadi biasanya mertua-mertua, nenek-neneknya atau ibu-ibu nenek-nenek dari Nenek. anak ini kadang suka kasih bawang putih atau daun-daunan ya. Jadi untuk penggunaan ya kurang tepat ya saya rasa gitu. Memang tidak pernah teruji secara klinis kalau memang penggunaan bahan-bahan herba itu dapat menurunkan demam secara cepat. Jadi kita tuh melakukan sesuatu kan pasti harus ada maksud dan tujuannya ya. Kalau Betul, misalnya dokter. sesuatu sudah terbukti tidak ada manfaatnya, ya sebaiknya tidak perlu diberikan gitu. Karena mungkin selain tidak ada manfaatnya juga bisa pada anak-anak yang kulitnya sensitif nanti justru bisa iritasi atau juga tidak nyaman ya, karena baunya bawang putih itu kan menyengat ya. Betul dokter. Tidak nyaman pada anaknya makin rewel ya, nanti anaknya jadi nggak mau makan, nggak mau minum karena menyengat baunya. Iya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu sudahlah terbukti nggak ada manfaatnya juga sebaiknya ya tidak perlu gitu ya. Baik dokter. Oh iya dok, cukup banyak ya pertanyaan buat dokter Kamelia, dan dokter Kamelia sudah menjawab semua pertanyaan. Kemudian saya ingin menyampaikan untuk Rumah Sakit Hermina Mekarsari, kita di sini sudah mendukung program Rumah Sakit Aman. Jadi buat semua pasien-pasien, sahabat-sahabat Hermina, buat bunda-bunda yang ingin datang ke Rumah Sakit Hermina, tidak perlu takut ya bunda-bunda, karena kita sudah menjalankan prosedur masuk rumah sakit sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi semua pasien yang masuk ke Rumah Sakit Hermina kita pastikan dengan screening yang ketat. Jadi kita pastikan pada saat menunggu di ruang tunggu untuk menunggu ke poli mata, poli anak, poli penyakit dalam, itu semua berada di rumah sakit dalam kondisi aman seperti itu. Dan tidak usah kecewa, tidak usah merasa
bagaimana kalau misalnya anak bunda karena demam, karena batuk pilek harus diarahkan untuk ketemu di IGD dulu atau harus di screening dulu. Karena itu adalah salah satu dari protokol kita ya dok ya. Jadi karena banyak nih dok, ibu-ibu ini anak saya demam batuk pilek, kenapa belum bisa ketemu dokter anak? Bukan tidak bisa, tapi kita lebih amankan, kita screening, kemudian nanti dari dokter UGD juga bisa dok dibantu konsultasi ke dokter anak, seperti itu dokter. Jadi jangan takut ya bunda-bunda, dengan era pandemi ini memang orang tua jadi takut membawa anaknya Betul, keluar rumah, dok. tapi mesti diperhatikan bahwa kondisi sakit merupakan kondisi emergensi ya, yang Betul, tidak dok. tidak sepenuhnya bisa diobati orang tua di rumah. Betul. Kalau memang sudah ada indikasi untuk dibawa ke rumah sakit, nggak usah takut ke rumah sakit gitu, karena daripada dibawanya dalam kondisi terlambat itu akan lebih berat buat dokter dan orang tua untuk mengobatinya. Iya, Jadi dok. tidak perlu takut ya, karena yang penting kita di era pandemi ini kita tidak tahu ya selesai kapan. Yang penting protokol kesehatan tetap dijalankan di era pandemi pada anak, yaitu untuk anak di bawah 2 tahun menggunakan stroller ya, atau mungkin digendong dengan berpenutup. Untuk anak di atas 2 tahun sebaiknya memang menggunakan masker ya dok ya. Kalau anak tidak bisa konsisten menggunakan masker, mungkin bisa dibantu didobel dengan face shield, dan pastikan anak selalu didampingi untuk tidak menyentuh atau memegang orang lain, serta selalu mencuci tangan ketika habis menyentuh benda, serta ketika anak habis bepergian dari luar rumah sebaiknya begitu sampai rumah segera mandi dan keramas, serta mencuci baju yang habis dipakai. Jadi dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar, saya rasa kita bisa mengurangi penularan COVID pada anak ya dok. Baik dokter. Nah kita juga ingin menginformasikan kepada bunda-bunda ya dok ya, untuk jadwal imunisasi kita tetap ada ya dok ya. Kita adakan di setiap hari Minggu pukul 8 pagi sampai jam 12 pagi dengan dokter-dokter kita, dokter spesialis anak tentunya, dan tempatnya yang khusus. Jadi kita adakan di lantai 4 poli eksekutif kita. Jadi semua buat bunda-bunda yang ingin memberikan imunisasi, yang sudah masuk ke jadwal imunisasi, silakan datang karena kita punya jalur khusus dan tempat khusus, dan tentunya aman buat anak bunda-bunda sekalian. Iya, Seperti betul. itu ya dok. Jadi buat bunda-bunda yang sudah tertunda imunisasinya sebaiknya segera dilengkapi ya, karena kita tidak mau setelah pandemi ini selesai justru angka kejadian sakit penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi justru meningkat Malah pada meningkat anak ya dok. Karena penyakit-penyakit yang bisa dicegah imunisasi pada anak itu justru berbahaya pada anak dan akibatnya bisa fatal. Jadi jangan sampai ada pandemi yang lain ya, Betul, yang pada anak yang lebih berbahaya. Sebaiknya segera lengkapi ya bunda-bunda ya untuk imunisasinya pada anak. Ya dokter. Kemudian saya juga ingin menginformasikan untuk appointment ataupun pendaftaran ke Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Mungkin karena bunda atau ayah ini takut ya dok ya pada menunggu di pendaftaran, antri dan lain-lain. Kita menyediakan mobile app. Bunda bisa download dan bisa daftar dari mobile app kita. Bunda cari di Play Store dengan nama dengan keyword PT Medical Loka Hermina. Jadi bunda atau ayah jika ingin mendaftarkan anaknya berobat, atau bunda sendiri atau ayah sendiri bisa lewat aplikasi mobile app. Kemudian jika ada kesulitan dari mobile app, bisa langsung telepon ke call center kita di nomor 1500488. Saya ulangi, 1500488. Baik. Karena sudah pukul 10.50, sudah kurang lebih 50 menit nih dok kita mengadakan seminar awal mengenai penanganan demam pada anak. Mungkin saya cukupkan. Saya Dr. Elva Gabriela ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamel atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini berguna buat bunda-bunda sekalian, ayah dan semua keluarga dan sahabat Hermina di rumah. Baik, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih sahabat Hermina. Sudah.